Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kembali meskipun tidak secara langsung. Semoga ini tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar ya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas bab baru, yaitu tentang ikatan kimia. Nah, diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian itu dapat memahami dan menjelaskan apa itu stabilan unsur, serta kalian juga dapat menggambarkan bagaimana itu struktur logis. Nah, sebelum mengenal lebih jauh apa itu ikatan kimia, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kestabilan unsur. Nah, kita di sini akan mempelajari kestabilan unsur gas mulia, kemudian bagaimana cara atom lain dapat mencapai sebuah kestabilan, serta mempelajari simbol Lewis yang akan memudahkan kalian dalam mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi ikatan kimianya. Nah, yang pertama di sini ada kestabilan unsur gas mulia. Atom-atom itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada atom logam, kemudian atom non-logam, kemudian semi logam, dan atom gas mulia. Nah, atom-atom yang berada dalam kelompok gas mulia itu atom-atomnya bersifat stabil. Sedangkan atom-atom lainnya atau yang di luar gas mulia itu dia tidak bersifat stabil. Nah, kenapa sih atom-atom pada gas mulia ini bersifat stabil? Nah, karena kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron. Nah, coba kalian perhatikan tabel konfigurasi elektron gas mulia. Nah, dari tabel tersebut kita lihat bahwa kulit terluar atau elektron valensi dari atom-atom gas mulia itu terisi penuh oleh 2 elektron untuk helium dan 8 elektron untuk atom sisanya. Nah, susunan elektron pada gas mulia itu disebut susunan duplet untuk helium dan susunan oktet untuk atom-atom sisanya. Nah, kalau dibandingkan dengan konfigurasi elektron yang bukan gas mulia, yang bisa dilihat ya di tabelnya, kulit terluar pada atom-atom logam dan non-logam itu tidak terisi penuh. Nah, maka itulah yang menyebabkan atom-atom tersebut bersifat tidak stabil. Untuk lebih paham lagi, di sini Ibu akan memberikan contoh. Simak video berikut ini. Contoh soal, tentukan susunan elektron dari unsur A. Helium dengan nomor atom 2, B. Neon dengan nomor atom 10, dan C. Oksigen dengan nomor atom 8. Sebelum menjawab contoh soal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara membuat konfigurasi elektron dengan teori atom Niels Bohr yang menyatakan bahwa elektron berada pada kulit-kulit atom. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara membuat konfigurasi elektron dengan menggunakan teori atom Niels Bohr. Jadi, langsung saja kita selesaikan contoh soalnya. Dari gambar 1, atom helium dari golongan gas mulia dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya yaitu pada kulit K2. Berarti, atom helium bersifat stabil karena kulit terluarnya terisi penuh oleh 2 elektron dengan susunan duplet. Dari gambar 2, atom neon dengan golongan gas mulia dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya yaitu pada kulit K ada 2 elektron, pada kulit L ada 8 elektron. Berarti atom neon bersifat stabil karena kulit terluarnya terisi penuh oleh 8 elektron dengan susunan oktet. Dari gambar 3, atom O dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya yaitu pada kulit K ada 2 elektron, pada kulit L ada 6 elektron. Dari konfigurasi tadi,
dapat kita ketahui bahwa atom O belum stabil karena kulit terluarnya adalah 6 elektron. Untuk mengetahui bagaimana cara-cara atom yang bukan gas mulia untuk mencapai kestabilannya, dapat kita simak pada materi yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara suatu atom yang tidak stabil menjadi suatu atom yang stabil? Nah, bisa dilihat di animasi berikut ini ya. Nah, di sini ada atom natrium. Dia terlihat melepas elektron. Kemudian di sebelahnya ada atom klor. Dia menerima elektron. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa cara suatu atom untuk mencapai suatu kestabilan itu dengan cara melepaskan elektron atau menerima atau menangkap elektron. Nah, lalu bagaimana sih membedakan atom yang melepas atau menangkap elektron? Nah, atom-atom yang memiliki elektron valensi dalam jumlah yang sedikit, nah seperti unsur-unsur logam 1A, 2A, 3A, dia itu akan cenderung mengikuti kaidah oktet dengan cara melepas elektron untuk membentuk suatu ion positif atau kation. Nah, sedangkan atom-atom yang memiliki elektron valensi dalam jumlah banyak seperti unsur-unsur logam 4A, 5A, 6A, 7A, dia itu akan cenderung mengikuti kaidah oktet dengan cara menerima elektron, sehingga dia akan membentuk ion negatif atau anion. Untuk lebih memahami atom mana yang menangkap elektron dan melepas elektron, di sini Ibu juga akan memberikan contoh. Nah, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Contoh soal: jelaskan pembentukan ion positif pada litium. Penyelesaian: pada gambar dapat kita lihat bahwa konfigurasi elektron atom litium dengan nomor atom 3, yaitu pada kulit K terdapat 2 elektron dan pada kulit L ada 1 elektron. Dari konfigurasi tersebut dapat kita ketahui bahwa atom litium belum stabil, dan untuk mencapai kestabilannya, atom litium cenderung melepaskan 1 elektron untuk memenuhi kaidah duplet, sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia atom helium, yaitu dengan konfigurasi pada kulit K-nya terdapat 2 elektron. Contoh soal: jelaskan pembentukan ion negatif dari Cl- dengan nomor atom 17. Penyelesaian: pada gambar dapat kita lihat bahwa konfigurasi elektron dari Cl dengan menggunakan teori atom Niels Bohr, yaitu pada kulit K terdapat 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M ada 7 elektron. Dari konfigurasi tersebut dapat kita ketahui bahwa atom Cl belum stabil dikarenakan jumlah elektron pada kulit terluarnya belum memenuhi kaidah oktet maupun duplet. Untuk mencapai kestabilannya, atom Cl cenderung menerima 1 elektron untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia atom argon. Dengan konfigurasi elektron, pada kulit K ada 2 elektron, kulit L 8 elektron, dan kulit M atau kulit terluarnya 8 elektron. Gas mulia, kemudian bagaimana cara suatu atom mencapai kestabilan. Nah, pembahasan terakhir ini yaitu
melalui konfigurasi elektron. Nah, kemarin kan materi kemarin sudah dipelajari ya bagaimana konfigurasi elektron. Makanya pahami lagi karena pada materi ini juga menggunakan konfigurasi elektron. Kemudian yang kedua, tuliskan simbol atomnya. Misalkan atom natrium berarti Na, atom klor berarti Cl. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, tempatkan titik mengelilingi simbol atomnya. A dengan 4 titik. Titik selanjutnya ditempatkan berpasangan dengan simbolnya. Jadi penempatan titik itu setiap sisinya terlebih dahulu, baru ketika ada titik yang lebih dia bisa berpasangan dengan titik yang sebelumnya. Nah, memberikan contoh juga. Contoh soal, gambarkan lambang Lewis untuk nitrogen dengan nomor atom 7. Penyelesaian, sebelum kita membuat lambang Lewis, kita harus mengetahui langkah-langkah membuat lambang Lewis terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu tentukan elektron valensinya melalui konfigurasi elektron. Langkah yang kedua, tuliskan simbol atomnya. Langkah yang ketiga, tempatkan titik mengelilingi simbol atomnya maksimum sampai dengan 4 titik. Titik selanjutnya ditempatkan berpasangan dengan titik sebelumnya. Setiap titik mewakili satu elektron yang ada pada kulit terluar atom atau elektron valensi atom tersebut. Tanda titik bisa kita ganti dengan tanda silang atau lingkaran kecil dan sebagainya. Setelah mengetahui langkah-langkah membuat lambang Lewis tersebut, langsung saja kita jawab contoh soal yang tadi. Yang pertama, menentukan elektron valensinya melalui konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yang kita gunakan pada saat ini yaitu konfigurasi elektron menurut teori atom Niels Bohr. Jadi, konfigurasi elektron dari nitrogen dengan nomor atom 7 yaitu pada kulit pertama ada 2 elektron dan kulit terluarnya ada 5 elektron. Jadi, elektron valensi dari nitrogen dengan nomor atom 7 yaitu 5. Kemudian, langkah yang kedua, menuliskan simbol atomnya. Simbol atomnya yaitu N. Yang ketiga, menempatkan titik mengelilingi simbol atomnya, maksimum sampai dengan 4 titik. Titik selanjutnya ditempatkan berpasangan dengan titik sebelumnya. Langsung saja kita tempatkan titik-titik mengelilingi simbol atomnya. Nah, untuk satu titik lagi, karena kita memiliki 5 elektron valensi atau 5 titik, kita tempatkan berpasangan dengan titik sebelumnya. Jadi, gambar lambang Lewis dari atom nitrogen dengan nomor atom 7 adalah sebagai berikut. Selamat mencoba adik-adik. Ya, materi pertemuan kali ini sudah selesai ya, dicukupkan sampai di sini dulu. Nah, untuk selanjutnya sudah paham dengan materi ini, silahkan isi soal latihan berikut ini ya. Oke, cukup sekian mungkin dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.